trees! Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal bahas film yang sangat menarik tentang persahabatan antara manusia dan makhluk misterius. Peringatan, ulasan ini mengandung spoiler utama. Jika kamu belum menonton film ini dan ingin tahu sendiri, sebaiknya kamu meninggalkan video ini sekarang. Di desa terpencil di utara, ada seorang gadis bernama Yuri yang hidup dengan aturan ketat banget. Dia nggak boleh keluar rumah setelah gelap, tapi hidupnya berubah total saat dia ketemu makhluk hutan yang misterius, bernama Ochi. Mari kita simak ulasannya. Pada suatu hari, Maxim sedang memberi wejangan kepada para anak angkatnya tentang betapa kerasnya hidup mereka karena perilaku hewan dari hutan. Yuri, anak kandung Maxim, mendengarkan dengan setengah hati, membawa tas ranselnya. Di sana, ia menemukan seekor Ochi kecil yang terkena nyadari bahwa kaki Ochi terluka parah akibat jebakan. Yuri membawa pulang Ochi kecil diam-diam saat para saudara angkatnya sedang berlatih menembak di lapangan. Ia membawa Ochi kecil ke tempat yang aman dan berusaha untuk mengobati luka di kaki Ochi kecil. Awalnya, Ochi kecil ketakutan dan berusaha menjauhkan diri dari Yuri. Sementara Ochi kecil yang berada di dalam tas ransel tiba-tiba keluar dan mengintip suasana. Sontak saja seisi minimarket menjadi riuh sampai mengeluarkan darah. Yuri berusaha menenangkan Ochi kecil sambil berharap tidak ada yang menemukan mereka. Yuri masuk ke mobil yang terparkir dan berencana kabur dari tempat itu. Tapi, tanpa sepengetahuan Yuri, mobil itu rusak dan baut-baut rodanya mulai terlepas. Akhirnya, mobil itu nyusruk di selokan. Melihat Ochi makan kumbang, dan keanehan pun terjadi. Yuri tiba-tiba bisa berbicara dengan bahasa Ochi. Entah ini karena lukanya, atau karena makan kumbang seperti Ochi. Yang jelas, Yuri sangat kegirangan bisa mengerti dan berbicara bahasa Ochi. Saking girangnya, Yuri berlarian hingga terjatuh di lubang jebakan babi yang cukup dalam. Beberapa saat kemudian, Yuri ditolong oleh seorang wanita penggembala kambing. Wanita itu kemudian mengobati luka gigitan Ochi di tangan Yuri dengan ramuan khusus. Namun, Ochi tidak tampak bersama Yuri. Awalnya, Yuri tidak mau dirawat dengan ramuan itu karena gigitan itu telah membuat Yuri bisa berbicara dengan Ochi. Mendengar hal itu, si wanita penggembala terkejut. Ia mengatakan bahwa anak ini pasti adalah anaknya, karena hanya wanita itu yang mengerti bahasa Ochi, dan ia pernah melahirkan anak perempuan yang diajari olehnya bahasa Ochi sejak dari dalam kandungan. Wow, jebul ini anaknya. Wanita itu pernah mengalami hal yang sama, digigit Ochi hingga tangannya dipotong oleh Maxim, ayahnya Yuri. Ibunya Yuri yakin Yuri bisa bicara dengan Ochi bukan karena gigitan, tapi memang pernah diajarkan olehnya. Dengan cepat ibu Yuri menancapkan jarum suntik ramuannya di tangan Yuri. Ibunya Yuri berpesan pada Yuri agar tidak membawa Ochi pada induknya, karena itu sangat berbahaya. Ochi sudah bau tangan manusia, sehingga bisa-bisa induknya akan membuang Ochi kecil pada akhirnya. Namun, Yuri tetap pada pendiriannya. Apapun resikonya. Pagi-pagi sekali, Yuri pergi dari rumah ibunya untuk menuju ke lokasi sarang induk Ochi. Ochi sepanjang perjalanan. Tiba-tiba, Yuri mendengar sahutan Ochi kecil dari kejauhan. Yuri terus mencari sumber suara itu dan menemukan Ochi kecil yang sedang kesepian di atas pohon. Mereka kembali bertemu, dan Yuri sangat gembira. Mereka makan bersama dan bersenang-senang berdua. Dalam pembicaraan antara Yuri dan Ochi, Ochi mengatakan kerinduannya pada induknya. Yuri membalas dalam bahasa Ochi, "Aku tidak," kata Yuri. Keadaan itu tentu semakin menguatkan Yuri untuk segera membawa Ochi kecil pada induknya. Yuri membuat rakit kayu untuk menyusuri sungai, di mana sungai itu akan menuju ke goa tempat tinggal induk Ochi. Namun kepergok oleh rombongan Maxim.
Ayah Yuri sangat senang. Ternyata Yuri masih selamat dan tidak diculik oleh siapapun. Maxim mendekati Yuri untuk mengajaknya pulang. Namun Yuri tak mau percaya begitu saja dengan ayahnya. Yuri kemudian masuk ke dalam sebuah goa. Sementara Maxim terus mengejar. Namun tiba-tiba Maxim berteriak keras karena tubuhnya terhimpit oleh gelondongan kayu besar. Momen yang sangat mengharukan pun terjadi saat Yuri ingin menolong Maxim. Ochi tiba-tiba memberikan tangannya pada Maxim. Dan Maxim pun menyambut tangan Ochi. Meskipun dalam keadaan heran, campur haru, ternyata Ochi tidak seperti yang ia pikirkan. Yuri berhasil menolong ayahnya. Setelah itu, Yuri terus berjalan mendekati sarang induk Ochi, meskipun dengan perasaan bermuk. Maxim terlambat mencegah penembakan itu, tapi pelatuk sudah dipicu. Beruntunglah datang ibunya, Yuri, mengalunkan kedamaian dari serulingnya, alunannya tadi. Yuri mengulurkan Ochi kecil pada induknya, dan sang induk menyambut uluran itu dengan haru dan bahagia. Yuri kemudian mendekati ibunya memeluknya dengan kasih yang sungguhnya. Ibunya yang dipaksa pergi darinya.